Di bagian timur dan barat bumi ini, kata Ibnu Jarir At-Tobari, ada dua maharaja yang beriman dan dua maharaja yang kafir. Sulaiman bin Dawud alaihissalam dan Zulkarnain, dua maharaja yang beriman. Bukhtanasar atau Nebukadnezar dan Namrud bin Kan'an, dua maharaja yang kafir. Selain mereka berempat, dalam lintasan sejarah tidak ada kerajaan yang lebih besar. Dikisahkan oleh Zaid bin Aslam bahwa Namrud adalah raja yang orang-orang mendatanginya untuk mendapatkan makanan. Maka pada suatu hari Nabi Ibrahim pun mendatangi Namrud dengan bergabung bersama mereka yang pergi untuk menyambung hidup. "Siapakah Robmu?" tanya Namrud kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dan mereka akan menjawab, "Engkau wahai Namrud." Tetapi ketika Nabi Ibrahim ditanya seperti itu, dengan diplomatis beliau menjawab, "Robku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikanku." "Ana uhyi wa umit." Akulah yang menghidupkan dan mematikan, kata Namrud sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian untuk membuktikan statement jumawanya itu, ia datang dua orang lalu membunuh salah satunya dan menyisakan satu orang dari mereka berdua untuk tetap hidup. Dengan begitu Namrud merasa telah menghidupkan dan mematikan. Kekonyolan macam apa ini? Tidak terima menyaksikan kekonyolan itu, dengan tegas dan cerdas Nabi Ibrahim membungkam Namrud. "Fa innallaha ya'ti minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib." Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Merasa tertusuk dengan jawaban itu, Namrud tidak memberi sekerat makan apapun kepada Ibrahim. Beliau kembali dengan tangan kosong, sementara keluarganya di rumah pasti menantikan sesuatu yang dapat dinikmati. Maka begitu sampai di bukit yang dipenuhi batu-batu kerikil, Ibrahim berhenti sejenak dan terfikir olehnya, "Kenapa tidak kuambil saja kerikil-kerikil ini lalu kubawa pulang, agar mereka senang saat aku datang dengan membawa sesuatu." Sesampainya di rumah, Ibrahim yang kelelahan langsung beristirahat hingga tertidur. Adapun bingkisan oleh-oleh yang ia bawa, ia letakkan begitu saja dan Ibrahim akan terkejut demi melihat hidangan lezat yang disajikan istrinya setelah ia terbangun. "Dari mana makanan ini?" tanya Ibrahim yang keheranan. "Dari bingkisan yang kamu bawa tadi," jawab istrinya singkat sehingga beliau pun menyadari bahwa Allah telah menurunkan rizki kepadanya. Adapun nasib Namrud setelah berkali-kali menolak malaikat yang Allah utus untuk menegurnya, agar ia beriman kepada Allah dan ia tetap menjadi raja. Lalu dengan sombongnya ia terima tantangan langit untuk mengumpulkan seluruh pasukannya. Allah kirimkan serdadu lalat yang jumlahnya tak terbilang kepada Namrud dan bala tentaranya. Sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti tubuh-tubuh tegap yang berisi, daging-daging yang besar lagi segar, otot-otot yang kuat dan juga kekar menjadi santapan serdadu lalat yang juga menghisap darah setiap pasukan Namrud. Tidak tersisa dari mereka semua kecuali tulang belulang. Habis, kelar sudah hidup mereka setelah dirubung lalat. Namun Allah masih menyisakan Namrud dan telah menyiapkan seekor lalat yang khusus untuk dirinya. Tetapi berbeda dengan pasukannya yang habis digerogoti,
Lalat untuk Namrud tidak memangsanya dari luar. Lalat itu mencacah-cacah otak Namrud setelah masuk melalui hidung. Ia masih hidup selama 400 tahun dalam kesakitan yang luar binasa. Bayangkan, untuk mengeluarkan lalat di kepalanya, Namrud harus dipukuli dengan palu selama 4 abad. Padahal sebelumnya ia merupakan seorang maharaja yang hidup nyaman dalam kemewahan selama 400 tahun. Gegara menantang Allah dalam durasi yang sama, ia harus menetap hidup merana sebagai makhluk yang fana. Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkomentar tentang Namrud. Ialah orang yang membangun istana begitu tinggi menjulang langit. Lalu Allah hancurkan pondasi-pondasinya dan dirinya lah yang dimaksud Allah dalam firman-Nya. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas dan siksa itu datang dari arah yang tidak mereka sadari. Quran Surat An-Nahl ayat 26. Sudah 40 tahun berjalan, Ibrahim dinobatkan sebagai seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada suatu malam beliau datang ke sebuah kuil yang berisi patung-patung yang sedang disembah oleh masyarakat sekitar. Di dalam kuil itu, Nabi Ibrahim menyentuh dan menaiki patung-patung tersebut. Karena masyarakat tidak ada yang berani untuk mendekati patung-patung itu karena percaya akan sial. Lalu Nabi Ibrahim mengambil sebuah apel yang ada pada sesajen di patung-patung tersebut. Ia kemudian berkata sebanyak 3 kali, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, aku mengambil sebuah apel, apa kau tidak marah?" Tentu saja sebuah patung tidak akan menjawab pertanyaan beliau. Semua orang merasa ketakutan melihat peristiwa itu, karena memang secara akal sehat tidak akan bisa patung tersebut marah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam keluar untuk mencari kapak dan menghancurkan semua patung-patung yang ada di dalam kuil itu. Dijajarkannya kepala-kepala patung berhala itu di samping patung Namrud yang paling besar, beserta kapak yang ditaruh di tangan patung Namrud. Dengan ini beliau akan melakukan tipu muslihat kepada masyarakat dan Namrud. Keesokan harinya masyarakat yang ingin menyembah patung-patung itu bertanya, siapakah yang menghancurkan patung-patung tersebut? Penjaga kuil itu berkata bahwa Nabi Ibrahimlah yang melakukannya. Mereka pun bertanya kepada Ibrahim, kenapa dihancurkannya patung-patung itu? Beliau pun menjawab, yang memegang kapak itu siapa? Mengapa bertanya pada saya? Tanya saja dia. Lagi-lagi patung Namrud tidak bisa menjawab. Orang-orang pun terheran karena yang dianggap Tuhan oleh mereka tidak bisa membalas Ibrahim ketika direndahkan. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari ketika Langlat membunuh sang raja. Sampai jumpa di video berikutnya.